Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Mustanirah SE SIME selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-teman kelas 1 Ekonomi Syariah C yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada sore kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda kita, Nabi kita, Imam kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di dunia hingga akhirat kelak. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Alwan Mas'ud selaku moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teologi Syiah. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Alwan Mas'ud, ada Rekanita Vindi Damayanti serta Rekanita Tia Oktaviani, dan yang terakhir ada Rekanita Rati Hasna Fauziah. Namun sebelum memasuki pembelajaran, izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian materi, yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan umul kitab. Ridholillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah wal barakah wa ala kulli niyatin shalihah wal barakah. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan umum kita tersebut pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Seterusnya yaitu ada sesi penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita Rati Hasna Fauziah terkait pengertian Syiah dan latar belakang aliran Syiah. Kepada rekan kita Rati Hasna Fauziah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian Syiah dan latar belakang Syiah. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian Syiah terlebih dahulu. Menurut bahasa, Syiah berarti pengikut, kelompok, atau golongan. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Syiah dapat disandingkan juga dengan kata tasyayu yang artinya patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Penggunaan kata Syiah dari sisi bahasa ini telah banyak diungkap dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syaffat ayat 83-85 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah itu. Kemudian, Syiah secara terminologi. Ada beberapa definisi yang
yang diungkapkan oleh para ulama. Seperti yang pertama ada menurut Sayyid Ali Muhammad Al-Jurjani yang mengungkapkan bahwa Syiah adalah mereka yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan percaya bahwa beliau adalah imam setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya. Dan yang kedua ada dari Muhammad Husain At-Tabi'i dalam bukunya Syiah Islam, yang mendefinisikan bahwa Syiah adalah kaum muslimin yang menganggap penggantian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh keluarga Nabi dan mereka yang dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan Islam mengikuti Ahlul Bait. Baik, kemudian masuk ke materi latar belakang Syiah. Ada beberapa pendapat mengenai latar belakang Syiah. Yang pertama yaitu Syiah ini lahir langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika adanya perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansor di Saqifah Bani Sardah. Yang kedua, Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan atau pada awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu pendapat yang paling populer, bahwa Syiah ini lahir setelah gagalnya perundingan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan pada peristiwa tahkim atau arbitrase. Yang keempat, di kalangan Syiah ini sendiri, Ali bin Abi Thalib adalah imam atau khalifah yang seharusnya berkuasa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan telah tumbuh sejak Rasulullah SAW ini masih hidup, yang berarti bahwa Nabi Muhammad SAW sendirilah yang menentukannya. Nah, terlepas dari beberapa pendapat yang berbeda tersebut, yang pasti bahwa Syiah ini lahir atau muncul setelah adanya kemelut antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan pada peristiwa peperangan yang berakhir dengan tahkim atau arbitrase. Pada masa dinasti Muawiyah, Syiah ini berkembang dengan besar dan pesat. Yang menurut Abu Zahra, hal tersebut adalah karena adanya kekerasan atau perlakuan kasar dan kejam dinasti ini terhadap Ahlul Bait. Kemudian, ketika penggulingan dinasti Umayyah oleh Abu Abbas As-Soffah, kaum Syiah ini ikut andil membantunya beserta dengan kaum Mawali. Namun, ketika dinasti Abbasiyah terbentuk, kaum Syiah ini tidak mendapatkan posisi atau kedudukan di dalam pemerintahan, sehingga akhirnya kaum Syiah mendirikan kekhalifahan sendiri yang bebas dari dinasti Fatimiyah di Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Sekian dari saya penjelasan mengenai pengertian Syiah dan latar belakang Syiah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan Ita Ratih Hasnah Fauziah yang telah memaparkan materi pertama, yaitu pengertian Syiah, latar belakang Syiah. Jadi tadi disebutkan ya pengertian Syiah. Syiah itu apa? Syiah itu berarti pengikut, kelompok atau golongan. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul pada suatu perkara. Selanjutnya ada materi kedua yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan Ita Vindi Damayanti terkait doktrin-doktrin aliran Syiah. Kepada rekan Ita Vindi Damayanti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang doktrin Syiah. Yang pertama yaitu Ahlul Bait. Secara harfiah, Ahlul Bait berarti keluarga atau kerabat dekat. Yang kedua, Al-Bada. Menurut bahasa, Al-Bada artinya tampak. Doktrin Al-Bada adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah suatu peraturan
atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. Yang ketiga, Asyura berasal dari kata ngasi yang berarti 10, yaitu hari ke-10 bulan Muharram sebagai hari berkabung Syiah untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali dan keluarganya. Yang keempat adalah imamah. Imamah adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ismah, yaitu bentuk masdar dari kata asama, berarti memelihara atau menjaga. Ismah adalah kepercayaan. Yang keenam, mahdawiyah. Mahdawiyah berasal dari kata mahdi yang artinya keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi yang disebut Imam Mahdi. Ketujuh yaitu Marajaiyah atau wilayah Al-Faqih. Marajaiyah berasal dari kata marja yang artinya tempat kembalinya sesuatu. Kedelapan, Rajangah berasal dari kata raja'ah yang artinya pulang atau kembali. Kesembilan, Taqiyah berasal dari kata taqiyah atau ittaka artinya takut. Taqiyah adalah sikap berhati-hati. Kesepuluh, Tawasul. Tawasul adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut pribadi atau kedudukan seorang nabi. Kesebelas, Tawali dan Tabari. Tawali berasal dari kata tawala fulanan, artinya mengangkat seseorang sebagai pemimpinnya. Tabari berasal dari kata tabara fulan, artinya melepaskan diri atau menjauhkan diri dari seseorang. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekanita Vindi Damayanti yang telah menyampaikan materi terkait doktrin-doktrin aliran Syiah ya. Tadi disebutkan oleh Mbak Vindi ya, bahwasanya doktrin-doktrin aliran Syiah itu ada banyak ya. Yang diantaranya ada Ahlul Bait, Al-Bada, Asyura, terus Imamah, Ismah, dan lain seterusnya. Semoga sejauh ini dapat teman-teman pahami ya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi terkait perkembangan aliran Syiah di era kontemporer dan tokoh-tokoh dari aliran Syiah yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekanita Tia Oktaviani. Kepada rekanita Tia Oktaviani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Syiah di era kontemporer. Paham Syiah dianut sekitar 20% dari umat Islam. Paham Syiah ini tersebar di beberapa negara, di antaranya Irak, India, Iran, Afghanistan, beberapa negara bagian Amerika Serikat, bekas negara Uni Soviet, Eropa, serta di Indonesia. Perkembangan Syiah ini, atau yang mengatasnamakan Ahlul Bait ini, berkembang pesat di Indonesia. Sejumlah lembaga yang berbentuk pesantren maupun yayasan didirikan di beberapa kota besar, baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Buku-buku tentang Syiah sengaja diterbitkan oleh para penerbit yang berindikasikan Syiah atau melalui media massa dan ceramah-ceramah agama, baik itu melalui majelis maupun pengkaderan yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Ahmad Barakbah, salah seorang alumni KUM di Irak, di Indonesia sekarang terdapat kurang lebih 40 yayasan Syiah yang tersebar di sejumlah kota besar, seperti di Bandung, Bogor, Pekalongan, Malang, Jember, Pontianak, Jakarta, Bangil, serta Samarinda. Yayasan tersebut diantaranya pertama ada Yayasan
Al-Mutahhari yang didirikan di Bandung. Yang kedua ada Yayasan Al-Muntajar yang didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1991. Yang ketiga ada Yayasan Al-Jawad yang didirikan di Bandung oleh pengikut madhab Ahlul Bait. Yang keempat ada Yayasan Mula Sandra yang didirikan di Bogor pada bulan November 1993. Yang kelima ada Pesantren YAPI yang didirikan di Bangil. Yang keenam ada Yayasan Al-Muhibbin yang didirikan di Probolinggo, Jawa Timur. Serta yang ketujuh ada Pesantren Al-Hadi yang didirikan pada tahun 1989 di Pekalongan, Jawa Tengah oleh Ustadz Ahmad Barokbah. Selain itu, penyebaran Syiah disampaikan melalui kader-kader Syiah yang ditugaskan ke daerah-daerah terpencil, juga melalui majalah dan tabloid serta buletin Syiah yang beredar di Indonesia. Di antaranya ada majalah Yaum Al-Quds dan majalah lainnya. Tokoh-tokoh dalam aliran Syiah. Ada 3 tokoh yang sangat populer dalam aliran Syiah, seperti Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, dan Hasan bin Ali. Namun, ada 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang sangat besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far As-Shadiq. Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin lahir di Madinah pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 699 Masehi dan meninggal di Kufah pada tahun 122 Hijriah atau bertepatan dengan 740 Masehi. Ia terkenal sebagai ahli tafsir dan fikih karena ia mendapat pendidikan langsung dari ayahnya, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin, salah seorang Ahlul Bait yang selamat dari pembantaian di Karbala, Irak. Salah karya tulisnya tentang tafsir, fikih, imamah, dan haji, yaitu salah satunya kitab Al-Majmu' dalam bidang fikih. Imam Hanafi dan Wasil bin Atta pernah berguru kepadanya, sehingga teologi yang dibangunnya berdasarkan prinsip-prinsip yang diterimanya oleh Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin. Imam Hanafi mengeluarkan fatwa mendukung pemberontakan Zaid sebagai penguasa Umayyah Hisam bin Abdul Malik. Namun pemberontakan tersebut yang didukung Syiah Kufah dan Khurasan mengalami kekalahan dan Zaid pun tewas dalam pertempuran melawan gubernur Kufah, yaitu Yusuf bin Umar. Yang kedua yaitu Ja'far As-Shadiq. Beliau lahir di Madinah pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 699 Masehi, sama seperti lahirnya Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin, dan beliau meninggal di Madinah juga pada tahun 148 Hijriah atau bertepatan dengan 765 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abnu Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebagai imam Syiah ke-6, ia terkenal sebagai ahli tafsir, hadis, fikih, kalam, filsafat, dan fisika. Ulama yang pernah berguru kepadanya antara lain Yahya bin Sa'id al-Ansari, Ibnu Jarih, Malik bin Anas, Sufyan as-Sauri, Ibnu Uyainah, Abu Hanifah, Syu'bah, Ayyub as-Sijistani, dan Abu Musa Jabir bin Hayyan. Pemikiran Ja'far As-Shadiq dianggap sebagai cikal bakal ilmu fikih dan usul fikih, karena keempat tokoh utama fikih Islam yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Malik secara langsung atau tidak langsung pernah menimba ilmu kepadanya. Beliau telah meletakkan 2 landasan penting bagi keimanan, yaitu nas dan ilmu. Nas yaitu kepercayaan yang menyatakan bahwa imamah adalah hak prerogatif Allah yang dilimpahkan kepada orang-orang pilihan dari keluarga Rasulullah dan anak keturunannya melalui pengangkatan eksplisit. Sedangkan ilmu yaitu
seorang imam yang harus memiliki pengetahuan agama yang diterimanya secara ilahiyah dan hanya dapat dipindahkan kepada imam berikutnya sebelum kematiannya. Ilmu khusus yang dimiliki imam meliputi ilmu lahir dan ilmu batin. Terima kasih kepada rekan kita Tia Oktaviani yang telah menyampaikan materi terakhir pada pembelajaran kali ini ya. Jadi paham Syiah itu dianut oleh siapa sih? Paham Syiah itu dianut oleh sekitar 20% dari seluruh umat muslim, umat Islam yang ada di dunia, termasuk di Indonesia ini. Terus tokoh-tokohnya ada siapa saja? Tadi disebutkan ada Ali bin Abi Thalib, terus ada Hasan bin Ali, dan ada Husain bin Ali. Itu tokoh-tokoh yang masyhur di kalangan umat muslim. Ya, sekiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan ya, hasil diskusi kelompok kami. Dan saya selaku moderator mohon pamit. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi tanya jawab nanti kita lakukan ketika kegiatan pembelajaran ya, pembelajaran secara tatap muka maupun yang virtual. Oke? Dari kelompok kami, kelompok 6, apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian materi yang kurang dapat dipahami, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wa la'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.